Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang dideskripsikan baik personal maupun impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Komunikasi bisnis harus melibatkan pertukaran informasi yang terus-menerus. Apabila lebih banyak memperluas bisnis, kadar tinggi tekanan pada bisnis tersebut lebih besar, guna menemukan cara komunikasi yang lebih efektif bersama para pekerja dengan dunia luar. Dengan demikian, diharapkan bisnis dan komunikasi dapat berjalan berkesinambungan. Komunikasi bisnis juga merupakan proses pertukaran informasi sebuah perusahaan dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan. Sama halnya dengan kehidupan manusia. Komunikasi membantu para pihak yang tergabung dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal, untuk saling memahami dan mencapai tujuan bersama. Dalam bisnis sendiri, terdapat 3 jenis komunikasi yang harus kalian perlu ketahui. Simak ya, let's talk about it. Yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar, di mana komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Komunikasi ini dapat berlangsung dengan cara tatap muka, bisa juga melalui media elektronik seperti telepon atau melalui pesan tertulis. Kelebihan dari komunikasi ini adalah akan terbentuknya suatu komunikasi yang santai dan tidak terlalu formal, sehingga apa mau disampaikan dapat disampaikan dengan baik tanpa harus tertekan oleh jabatan atasan dan bawahan. Akan tetapi, komunikasi horizontal juga dapat terhambat apabila didapati ada kecemburuan sosial antara jabatan yang sama, kesalahpahaman, hambatan teknis, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau sebaliknya, dari bawahan kepada atasan. Fungsi komunikasi ke bawah yang digunakan pimpinan untuk melaksanakan kebijaksanaan, prosedur kerja, peraturan, instruksi mengenai pelaksanaan kerja bawahan, menyampaikan pengarahan doktrinasi, evaluasi, dan teguran. Kelebihan komunikasi secara vertikal yaitu memberikan pengertian mengenai laporan prestasi kerja, saran, usulan, opini, permohonan bantuan, dan keluhan. Mendapatkan informasi dari bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah. Bawahan tentulah berharap agar ide, saran, pendapat, tanggapan maupun kritikannya dapat diterima dengan lapang dada dan hati terbuka oleh pimpinan. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal merupakan pola komunikasi bisnis yang cukup unik, karena agak menyimpang dari bentuk tradisional seperti komunikasi dari atasan ke bawahan, atau dari bawahan ke atasan, ataupun sesama yang memiliki tingkatan yang sama. Kelebihan dari komunikasi ini adalah akan terjalinnya pertukaran informasi antara pihak yang memiliki wewenang yang berbeda tanpa terjadinya tekanan antara atasan dan bawahan, sehingga komunikasi yang terjalin akan lebih luas dan fleksibel. Komunikasi diagonal dapat dilakukan dengan memutus alur komunikasi yang ditentukan oleh organisasi, yang biasanya harus melewati prosedur dan tahapan tertentu. Jadi, ketiga jenis komunikasi bisnis dapat kalian terapkan dalam karir pekerjaan jika sebagai staf di kantor di mana kalian bekerja, bisnis apabila kalian sebagai pimpinan menjalankan perusahaan, kolega bisnis kalian menjalankan kerjasama yang saling menguntungkan. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya!